Presiden Prabowo Subianto menginginkan perusahaan plat merah dikelola dengan standar internasional. Bahkan menurutnya kini pemerintah juga telah merubah regulasi supaya ekspatriat alias warga negara asing juga turut menjadi pemimpin perusahaan plat merah. Prabowo meminta agar Badan Pengelola Investasi Danantara bisa mencari talenta terbaik, termasuk berasal dari luar negeri. Hal ini diungkapkan Prabowo saat dialog bersama Chairman Forbes, Steve Forbes di Jakarta pada hari Rabu 15 Oktober 2025. Saya sudah merubah regulasinya, sekarang ekspatriat non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat, kata Prabowo. Apakah perekrutan ekspatriat maupun warga negara asing di BUMN benar-benar meningkatkan kinerja atau justru membuka celah konflik kepentingan? Mengapa pemerintah memilih membuka kursi direksi untuk warga negara asing, alih-alih memperkuat penegakan hukum dan membersihkan praktik politik balas jasa di BUMN? Dan bagaimana menjamin transparansi, akuntabilitas, dan penindakan korupsi terhadap direksi warga negara asing? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anggi. Terkait wacana pemerintah Indonesia membuka kesempatan warga negara asing atau ekspatriat duduk di posisi strategis di BUMN. Menurut Anda, apakah kursi membuka bagi para WNA maupun ekspatriat ini benar-benar menjawab akar permasalahan atau justru mengalihkan fokus dari pembenahan sistemik yang mendesak, Pak Dokter? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Kang Anggi, kalau kita lihat memang kasus BUMN di Indonesia ini sedikit berbeda ya dengan BUMN-BUMN di tempat lain. Apa bedanya? Eh, Salah satu faktor yang kemudian jadi masalah itu adalah bahwa BUMN kita ini masih lekat ya dengan apa yang disebut dengan semacam eh, apa namanya tempat ya, di mana kemudian seringkali terjadi apa yang disebut dengan eh, kepentingan politik itu berjalan dengan dengan apa namanya dengan masif gitu ya. Jadi misalnya isu yang paling eh, apa tadi disebutkan misalnya tentang eh, apa balas jasa politik begitu ya, kemudian jadi sapi perah begitu ya kira-kira. Sampai hari ini kita kita bisa melihat kasus itu terjadi misalnya pada Garuda ya, yang secara definitif sebenarnya banyak pakar menilai itu sudah bangkrut, tapi karena diinjeksi terus begitu ya dengan modal, dia masih hidup begitu ya. Orang bilang mengatakan ini sudah seperti apa, zombie gitu. Kalau tidak di infus ya, tidak diinjeksi, dia dia tidak akan hidup begitu. Nah, ini sebenarnya akarnya itu adalah karena bukan pada orang yang tidak profesional, tetapi karena faktor intervensi politik yang senantiasa besar. Makanya setiap kali pergantian eh, tadi apa ini presiden ya khususnya itu itu senantiasa menjadi anu perdebatan, ini siapa yang akan nanti menduduki komisarisnya ini itu dan segala macam begitu ya, yang itu eh, sudah kayak biasa aja begitu, maksudnya bukan bukan sesuatu ya pantas lah kalau dia dapat ini dapat itu di BUMN ini BUMN itu, mulai dari komisaris mungkin juga direksi dan seterusnya. Artinya bahwa keinginan Pak Prabowo dalam konteks substansi ingin BUMN itu lebih baik, oke gitu ya, harusnya memang begitu seharusnya. Jadi tidak malah kemudian seperti yang kita lihat hari ini, karena sistem itu adalah lekat dengan kemudian kapitalistik, maka apa pendapatan yang didapat itu bukan dari BUMN kan yang paling besar, malah dari pajak kan gitu. Artinya apa, kontribusi BUMN yang seharusnya bisa besar itu harusnya lebih lebih bisa meningkat lagi manakala itu dilakukan secara profesional dan tentu orang-orang kita sendiri, karena ini menyangkut masalah aset kita gitu. Jadi kalau tadi yang kedua pertanyaannya apakah ini membuka apa namanya tadi
apa kalau bahasa saya apa kotak Pandora gitu ya kira-kira. Ya, apakah apa namanya akan menyelesaikan masalah gitu dengan rekrutmen orang asing misalnya WNA? Menurut saya itu bukan masalah utamanya di situ gitu ya. Karena kita ini tidak kurang para tadi profesional-profesional yang talentanya sudah apa mendunia lah begitu. Cuman masalahnya tadi saya ingin katakan masalah di BUMN itu seringkali intervensi daripada pemerintah ya terkait dengan misalnya tadi penggunaan BUMN tadi dalam pengaruh politik yang diinginkan oleh rezim itu terlalu besar dan disitulah kemudian pangkal apa namanya korupsi yang kemudian terjadi. Jadi saya kira isu ini justru betul mengalihkan isu daripada pembenahan sistematik yang harusnya dilakukan ya dibandingkan hanya sekedar ganti orang hatta itu adalah WNA ya warga negara asing yang dicitrakan seolah-olah kalau WNA itu pasti apa namanya memiliki talenta yang lebih baik itu saya kira tidak seperti itu begitu itu saya kira sebagai awal. Lantas apakah artinya perekrutan baik direksi warga negara asing atau ekspatriat ini rentan terseret kepentingan jejaring asing gitu, Bu? Ya, saya kira nanti kan kita akan melihat gitu ya bahwa eh, tadi ada sejumlah resiko lah begitu ya. Kalau kita kemudian masih kekeh, walaupun saya harus sampaikan ya di berita yang terakhir itu disampaikan konon dan antara itu tetap memprioritaskan warga Indonesia tetap saat ini ya. Artinya kalau tapi aturannya sudah diubah tuh gitu. Jadi artinya apa? Kalau itu kemudian dilakukan ya sangat mungkin gitu. Nah, masalah kalau kita apa namanya tetap melakukan rekrutmen WNA itu pertama itu masalah legalitas dan kedaulatan. Jadi eh, benturan aturan ya meskipun sudah direvisi gitu ya itu tetap saja kemudian semangat undang-undang BUMN itu mestinya kan warga Indonesia harusnya gitu kan untuk apa namanya untuk meningkatkan peran daripada para profesional kita. Yang kedua itu adalah isu yang terkait dengan kedaulatan ekonomi gitu ya. Karena BUMN ini kan mengelola aset apa namanya publik gitu ya negara dan kemudian menjalankan fungsi publik yang strategis yaitu seperti tadi masalah transportasi seperti Garuda kemudian masalah listrik begitu kan yang itu tentu apa namanya dikhawatirkan dapat mengorbankan kepentingan nasional ya jika nanti ada konflik ya kepentingan di situ gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ada risiko hukum gitu ya dan pelacakan aset. Jadi kalau misalnya apa namanya nanti ada korupsi gitu ya gitu ya. Pelacakan kalau itu kaitannya dengan WNA yang berdomisili di luar Indonesia itu bisa complicated gitu ya karena itu di luar yurisdiksi Indonesia dan termasuk juga kewajiban LHKPN ya laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu kan jadi masalah tersendiri karena orang asing kan kalau dia menjadi apa namanya lapor itu kan dia juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Selain nanti yang keempat itu adalah masalah benturan budaya ya dalam konteks nanti apa pengambilan keputusan ya dan juga kemudian hal-hal yang terkait dengan tadi apa istilahnya pengabaian atau pembatasan profesional lokal itu sendiri. Artinya begini, saya ingin mengatakan dengan bahasa singkat beberapa faktor ini itu apa namanya harus betul-betul diperhatikan karena ini menyangkut BUMN. Jadi kalau kalau mereka kemudian nanti memiliki juga kepentingan terhadap tadi jejaring asingnya, sangat mungkin itu terbuka begitu ya. Karena kita tidak bisa memastikan keberpihakan dia apakah hanya sekedar kemudian apa mencari keuntungan untuk BUMN kita atau juga tentu dalam konteks yang lebih strategis kan dia juga nanti tadi saya kaitkan dengan poin sebelumnya ya kalau itu kemudian nanti dikaitkan dengan faktor tadi intervensi politik gitu apakah dia juga akan kalau bahasa saya apakah dia akan tahan kalau kalau di kita kan sudahlah dikasihkan aja daripada kemudian kehilangan jabatan kan begitu kalau orang asing mungkin oh daripada saya diintervensi mending saya ini aja saya mundur aja kan begitu. Nah, itu kan artinya apakah itu juga nanti akan efektif itu juga menjadi penting untuk kemudian diperhatikan. Saya kira itu. Dan apakah kebijakan membuka posisi strategis bagi ekspatriat ataupun warga negara asing ini merupakan bentuk ketidakpercayaan negara terhadap
sumber daya manusia kita sendiri atau sebetulnya sekedar persepsi keliru bahwa yang tadi juga Anda telah sampaikan bahwa asing pasti lebih kompeten dan Mhm. lebih unggul gitu, Bung? Ya, saya kira lebih pada persepsi tadi ya, apa namanya, keliru terhadap tadi asing itu lebih kompeten, lebih pokoknya lebih baik lah intinya gitu ya. Padahal sekali lagi kita ini tidak kurang begitu loh, orang-orang yang tadi apa memiliki kompetensi dan itu sudah apa namanya sudah banyak teruji gitu loh. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah seringkali tadi karena tadi posisi strategis terutama tadi BUMN itu tadi memiliki potensi finansial yang besar begitu ya tidak pernah kemudian BUMN dalam tradisi politik kita itu dilepaskan dari kepentingan politik rezim begitu loh dalam dalam konteks ini sehingga tadi kenapa kemudian ada balas jasa politik gitu ya dengan komisaris dengan direksi dan seterusnya itu lebih menunjukkan sekarang pemimpin itu punya punya apa namanya punya keinginan atau politik will yang tegas atau tidak. Kalau dia masih menganggap bahwa BUMN itu ada tadi sapi perah ya, terus kemudian harus setor dan segala macam untuk biaya politik dia ya tentu saja kan kalau level tertinggi pada titik presiden itu dia nanti butuh biaya politik begitu ya pada katakanlah event atau apa pemilihan berikutnya misalnya seperti kasusnya Pak Prabowo hari ini itu kan mau tidak mau dia akan ini akan terus menghadapi kesulitan dan itu adalah pangkal daripada kemudian korupsi yang kemudian akhirnya muncul seperti sekarang ini. Jadi saya kira di sini apa kita harus merubah mindset begitu ya. Berani nggak kemudian pemimpin itu tegas untuk kemudian menempatkan BUMN ini dan orang-orang yang terkait itu apa namanya diprioritaskan tadi tetap kepada warga Indonesia yang memiliki talenta itu dan memang dia digunakan untuk menjadi tadi apa namanya medium memakmurkan rakyat bukan untuk membalas kemakmuran para pendukungnya gitu kira-kira gitu. Nah itu saya kira karena sudah terlalu banyak Kang Anggi yang tadi saya ingin tegaskan ulang BUMN kita ini yang kemudian justru mengalami performa yang sangat tidak baik begitulah kira-kira. Ya. Jadi artinya membenahi sistem tata kelola serta sistem pengawasan penegakan hukumnya sebetulnya lebih penting gitu ya Pak Dokter. Lantas solusi konkret yang bisa memastikan perbaikan berjalan tanpa mengorbankan kepentingan nasional menurut Anda bagaimana Pak Dokter? Ya, saya kira pembenahan sistem tata kelola, sistem pengawasan dan penegakan hukum itu jauh lebih penting. Belajar dari apa yang terjadi di negara-negara yang lain gitu ya, yang mereka memiliki ya katakanlah kualitas lah begitu ya. Singapura, apa mungkin Malaysia yang dekat-dekat atau bahkan Cina begitu. Itu poin utamanya adalah mereka kemudian memiliki tadi ketegasan di dalam apa menempatkan BUMN ya itu apa namanya sebagai bentuk daripada tadi cara mengelola harta yang kemudian dimiliki negara maupun juga nanti dalam konteks Islam itu adalah mengelola harta yang kemudian memang itu menjadi apa namanya kepentingan publik begitu sehingga dari sini apa kita tawarkan ya pertama tentu saja bahwa perubahan mindset ini harus terjadi bahwa BUMN itu bukan lagi menjadi sapi perah atau intervensi daripada rezim tertentu begitu ya, tetapi dia harus benar-benar mengabdi kepada posisi kepentingan negara yaitu apa? Mengelola semua aset negara dan aset-aset publik begitu ya untuk kemakmuran dan keadilan rakyat. Itu satu gitu ya yang konkret. Yang kedua itu adalah eh, silahkan kemudian di apa namanya tentukan kriteria-kriteria terbaik begitu ya untuk melakukan rekrutmen orang-orang yang nanti sifatnya itu benar-benar amanah, bukan hanya sekedar profesional, begitu ya. Jadi saya ingin menambahkan bahwa profesional itu harus kemudian tetap ada dalam kerangka amanah. Artinya apa? Dia berani untuk kemudian menolak seandainya kemudian memang terjadi hal-hal yang akan membuat BUMN itu justru melenceng daripada tadi mandat atau tadi misi yang kemudian dibebankan, yaitu untuk meningkatkan atau istilahnya mengelola tadi apa namanya berbagai
aset tadi itu untuk kemakmuran rakyat, yaitu tadi berani menolak praktek-praktek tadi komisaris yang apa namanya titipan, kemudian direksi titipan dan seterusnya. Ya, sekali lagi aspek profesionalitas itu bukan satu-satunya aspek, tetapi justru aspek keberanian, ya, kemudian aspek kejujuran, aspek tadi apa namanya amanah ini jauh lebih penting ya dalam konteks orang, ya, sehingga dari situlah kemudian nanti gabungan antara sistem tata kelola yang menempatkan BUMN itu sebagai apa sesuatu entitas yang apa benar-benar lepas dari intervensi politik, dan kemudian dikelola oleh orang-orang yang amanah plus profesional, itu yang nanti akan membuat BUMN kita punya harapan untuk menjadi lebih baik, karena kita sudah terlalu lama ada di dalam keadaan yang saya kira sangat-sangat jauh dari idealisasi pengelolaan dan misi daripada BUMN itu untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk pembahasannya pada edisi kali ini tentang direksi asing di BUMN. Apakah ini inovasi besar atau justru jadi blunder gitu ya, Dokter Rian? Ya, Mengingat tadi yang juga Anda sampaikan, tidak semena-mata asing itu lebih baik, lebih kompeten gitu ya, Pak ya. Dokter. Bahkan yang lebih penting tadi terkait tata kelola maupun sistemnya yang memang harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai intervensi-intervensi, bahkan tadi adanya politik balas dendam, balas budi maksud kami, itu juga mewarnai adanya campur tangan di BUMN ini. Jadi kalau sekali lagi dokternya untuk Ya. paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suhana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.